Kalau ngobrol-ngobrol Cigalontang inget penyanyi. Ih, saha? Epita Mala. Kok tahu orang sini? Tahu dong orang sini. Tadi seru banget loh perjalanan ke sini, Arifan. Asri banget, hijau, udaranya segar banget, luar Udah biasa. susah kita dapetin kalau di daerah lain ya. Iya. Dan ternyata begitu datang ke sini udah disambut banyak masyarakat yang sudah aware terhadap kesehatan. Dan ini adalah salah satu puskesmas tersibuk di Kabupaten Tasikmalaya. Iya bener banget. Luar biasa, itu buktinya bahwa mereka sangat percaya benar. ini. Dan tadi kita datang juga udah banyak banget antrian. Kita pikir jam segini masih kosong lah ya. Ternyata wow. Ini kayak RSHS ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rifan dan Andari Krisna kembali di PDKT. Dan kali ini kita langsung berjumpa dengan kepala puskesmasnya langsung yang super ganteng. Iya benar. Wow. Belum dikenalin. Sudah, terima kasih. Bapak udah langsung merasa ganteng banget kayaknya saya. Ini ada Bapak Ayi Lukmanul Hakim. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat ya. Terus, ya. Iya. Pagi tadi kan begitu datang ke sini udah langsung disuguhin sama rebus-rebusan, buah-buahan. Sehat banget suguhannya. Nanti kita cobain maaf ya lagi. nggak kita shoot ya kalau makanannya. Makanan sehat itu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan di episode kali ini kita ingin membahas program-program termasuk yang akan hari ini dilaksanakan oleh Puskesmas Cigalontang ya. Kita mulai dengan istilah dorayaki. Jadi lapar nih. Tadi Bapak nggak ngasih kita dorayaki kok. Kenapa Arifan ngomongin dorayaki? Makanya ini ada istilah dorayaki jadi lapar. Dan ini memang sangat familiar di sini. Oh iya, emang Cigalontang. Dorayaki itu bukan sejenis makanan. Bukan. Tapi donor darah upaya penyelamatan kematian ibu. Arifan. Luar biasa. Baca dari kita. Bener. Saya pura-pura nggak tahu, saya pura-pura nggak baca, Arifan. Maaf. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kegiatan ini apa? Benar. Jadi memang dorayaki ini bukan makanan khas Jepang. Doraemon ya. Maaf ya, Doraemon ya. Jadi dorayaki versi Cigalontang ini adalah sebuah nama, yaitu inovasi kegiatan berbentuk donor darah. Gitu ya. Donor darah sebagai upaya untuk penyelamatan dari angka kematian ibu. Oke. Memang angka kematian ibu khususnya di Cigalontang, kayak Kabupaten Tasikmalaya seperti apa gitu Pak? Ya, ini berawal dari tahun 2022 ke belakang. Waktu itu memang angka kematian ibu di Cigalontang ini lumayan gitu ya. Angkanya sehingga setelah melakukan analisis juga penyebab dari kematian ibu ini paling banyak itu dari kasus perdarahan. Pendarahan. Kemudian dari selain perdarahan ini juga diakibatkan karena kasus anemia. Anemia. Jadi ini yang melatar belakangi program dorayaki ini. Karena kan dari anemia itu sehingga ibu membutuhkan untuk transfusi darah. Sedangkan ketika kita membutuhkan transfusi untuk melakukan transfusi darah, stok darahnya kan sangat kurang waktu itu, sehingga dan kita mencari pendonor juga dari masyarakat. Kalau dadakan mah agak susah. Benar. Saya pernah mengalami untuk mencari pendonor, akhirnya dapat 8 pendonor, yang lolos tuh cuma 1 Pak. Karena kan yang datang tuh belum tentu lolos ya Pak ya. Ada seleksi juga ya Pak ya. Seleksi kesehatannya. Nah akhirnya kita ngobrol di tingkat puskesmas gitu ya, bagaimana untuk upaya supaya kita ini memiliki stok darah gitu ya, biar aman ketika ada kasus ibu yang anemia ini. Nah, kemudian kita juga koordinasi dengan Forkopimcam, dengan Pak Camat, kemudian Pak Kapolsek, Pak Danramil dan lintas sektor yang lain gitu, upaya untuk penyediaan stok darah. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan kegiatan donor darah. Kalau untuk sasaran donor darah ini siapa saja? Apakah memang harus warga Cigalontang atau mungkin dari luar Cigalontang juga boleh? Atau bagaimana siapa? Sasarannya? Sebenarnya kalau untuk sasaran dari luar Cigalontang juga boleh. Cuma sampai saat ini rata-rata yang melakukan donor darah itu warga Cigalontang. Terus siapa saja sasarannya Pak? Kalau untuk warga untuk sasarannya memang
dari unsur masyarakat ada, dari unsur kader, kemudian dari unsur aparatur pemerintah desa, termasuk dari unsur pendidikan. Jadi adik-adik siswa, para guru juga. Jadi mereka bisa menjadi pendonor berarti ya. Biasanya dari satu kali kegiatan, rata-rata berapa pendonor, Pak? Rata-rata 30 sampai 50. 30. Itu yang lolos, yang didonor. Oke, berarti memang tingkat kesehatan di angka 30 rata. Angka kesehatannya bagus berarti ya, Rifan ya. Karena kan kalau mau donor itu satu, jangan hipertensi ya Pak ya, salah satunya ya. Kalau terus apalagi kalau perempuan itu tidak boleh sedang menstruasi. Betul. Jangan lagi galau juga ya. Iya ya. Terus jangan kalau ibu menyusui ya belum bisa ya. Maaf ya ibu menyusui. Jadi kalau untuk misalkan yang antusias Malakas yang daftar ya, masyarakat yang daftar untuk pendonor ini kira-kira di sekitar berapa, dan yang lolos tadi kan hampir 30 lah. Betul. Dari sekian orang yang daftar berapa kira-kira Pak? Biasanya yang lolos 30 itu dari sekitar 40-an. 40 pendaftar gitu. Jadi rata-rata memang antara di kisaran 7 sampai 10 orang rata-rata yang tidak lolos. Nah, karena kan ada beberapa orang juga yang masih takut nih Pak untuk donor. Sebenarnya ketika kita melakukan donor nih, donor darah, tubuh kita gimana sih Pak? Karena ada juga orang yang khawatir, takut kalau saya udah donor nanti saya pusing, kelayangan, cenanya atau apa gitu. Sama kayak yang saya alami, kalau misalkan sampai saat ini masih takut pusing, takut malah ngedrop. Nah, itu emang kalau misalnya tubuh kita donor, tubuh kita gimana sih Pak? Justru dengan donor ini kita menjadi sehat, jadi nggak usah takut. Oke, kalau takut sama jarum mungkin itu harus ada. Iya benar, Arifan takut jarum. Tapi kalau untuk ketakutan dari tubuh kita malah kekurangan darah. Iya benar. Nggak usah takut, justru malah sehat. Karena kan sel darah itu bertahan sampai 3 bulan ya. Setelah itu sel-selnya kan mati ya. Setelah itu kan tumbuh sel-sel baru. Justru bagus berarti ya Pak ya. Wow, luar biasa sekali. Dan ternyata sejauh ini Pak, program berarti ini udah berjalan berapa lama Pak? Ya kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun. Sudah berlangsung 3 tahun. 3 tahun. Manfaat yang sudah dirasakan dengan adanya program ini apa nih Pak? Nah, manfaat yang sudah dirasakan dengan manfaat ini, pertama ya bagi pendonor itu kan memberikan dampak sehat. Itu ya dampak sehat. Kemudian dampaknya tadi sesuai dengan latar belakang bahwa memang donor darah ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan darah bagi ibu yang anemia itu. Nah, jadi kita ada komitmen dengan PMI bahwa apabila kita ada kasus ibu hamil atau mau melahirkan kasus anemia, nah kita mendapatkan prioritas. Betul. Mendapatkan menyelamatkan banyak nyawa intinya itu ya. Banget, terutama untuk ibu-ibu yang melahirkan atau kekurangan darah gitu. Iya benar, apalagi kalau misalnya kasus-kasus berarti ya setelah dengan adanya program ini kasus kematian khususnya ada di Cigalontang ini menurun Pak? Menurun. Wah, ini. Bahkan sempat 0. Alhamdulillah. Benar. Berarti memang ini tepat sasaran ya Pak ya programnya. Tujuannya juga tercapai lah. Sejauh ini kolaborasi lintas sektor dengan mana aja sih Pak? Untuk kegiatan donor darah ini ya kita kolaborasi koordinasinya dengan Forkopimcam, dengan Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil, juga dengan unsur pemerintah desa, kemudian dengan lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan. Selain itu juga dengan kader posyandu. Sudah puas dengan kolaborasinya atau mungkin ada masukan atau bagaimana? Alhamdulillah karena mungkin sudah berjalan lama gitu ya. Jadi kita sudah ada evaluasi. Kegiatannya. Alhamdulillah saya selalu ada perbaikan-perbaikan di koordinasi. Luar biasa. Harapannya nih Pak ke depannya dengan adanya program ini seperti apa sih Pak? Ya harapan dengan adanya program ini, jadi pertama kita bisa terus menyelamatkan gitu ya ibu hamil, ibu bersalin dari anemia dengan tidak takut tidak adanya stok darah. Gitu ya. Luar biasa. Kedua membiasakan perilaku sehat dengan donor darah. Jadi habis dari ini
Arifan sama saya mau coba dites kalau ternyata kita lolos kita donor hari ini ya. Ini pertama saya donor. Nggak akan kelayakan tenang Arifan karena nanti dikasih cemilan dari Bapak banyak sekali. Baik, selain Dorayaki juga ada program lain di sini. Ini luar biasa kegiatannya. Ini banyak sekali program di Puskesmas ini. Program yang kita sampaikan 2 program. Selain Dorayaki ada cek kesehatan gratis. Serius Bapak? Ya. Ada juga ya. Ini keren banget ya. Keren banget ya. Karena kan orang itu kadang kebanyakan masyarakat itu mau cek kesehatan itu berat dengan, aduh gimana ya takut bayar berapa, terus gimana dong? Ya udah deh daripada cek kesehatan mending buat makan gitu. Ternyata ada. Cek kesehatan gratis. Seperti apa programnya Pak? Untuk cek kesehatan gratis ini sebetulnya adalah programnya nasional. Gitu ya. Jadi masuk ke dalam programnya Astacitanya Pak Presiden. Gitu. Cuma pada awalnya cek kesehatan gratis ini diperuntukkan bagi yang ulang tahun. Bagi yang ulang bulan apa tadi? Saya hari ini ulang tahun Arifan. Tepat hari ini. Tepat hari ini. Sekarang. Jadi Bapak nanti tolong ya kasih saya kado ya. Awalnya untuk yang ulang tahun aja. Cuma karena memang mungkin tingkat kesadaran dari yang ulang tahun ini untuk pemeriksaan kesehatan ini agak kurang gitu. Akhirnya mungkin ini dirubah dari cek kesehatan untuk yang ulang tahun akhirnya menjadi untuk umum. Untuk umum. Sejak kapan pemulainya? Sebetulnya untuk cek kesehatan gratis ini dimulai dari awal tahun ini. Sudah berjalan. Jadi sudah berjalan berapa tahun? 1 semester lah. Kalau Dorayaki 3 tahun, kalau yang ini baru berjalan 1 semester. Karena program presiden baru kita ya. Nah, kita kan tadi sudah mendengar Dorayaki ini sasarannya seperti apa. Kalau yang cek kesehatan gratis sendiri sasarannya itu sama atau mungkin ada yang beda begitu? Sasarannya seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Dari bayi, balita, ibu hamil semuanya bisa. Yang diperiksa apa aja, Pak? Yang diperiksa ini untuk jenis layanannya ini adalah pemeriksaan untuk screening sebetulnya. Screening untuk mengetahui jadi di pasien tersebut gitu apa yang menjadi resiko penyakit atau apa. Jadi pemeriksaannya sangat banyak. Dari mulai pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, kemudian kita lakukan juga pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gigi, pemeriksaan mata, telinga, termasuk kesehatan jiwa juga. Kesehatan jiwa. Arifan harus periksa. Sudah sehat jiwa dan raga. Kalau alurnya seperti apa alurnya, Pak? Kalau alurnya, kalau untuk cara mendaftar cek kesehatan gratis ini kita ada 3 cara. Gimana tuh? Yang pertama bisa melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Coba aplikasi Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile, Yang kedua bisa melalui WA chatbotnya Kemenkes. WA chatbot Kemenkes 08127887812. Ketiga ini yang paling mudah. Tinggal datang langsung aja ke puskesmas dengan membawa KTP. Hanya KTP saja. Jadwal cek kesehatan gratis apakah seperti tadi Dorayaki di 2 bulan sekali atau setiap hari atau gimana nih Pak? Untuk jadwalnya setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kapan aja? Kapan saja. Jadi berarti gratis ya Pak ya? Gratis. Jadi saya datang ke puskesmas. Ini berlaku. Terus datang bawa KTP. Kalau KTP-nya hilang tolong diurus dulu ya Kak Arifan ya. Atau Pak KTP-nya dipakai buat daftar. Minimal bawa kakak, bawa adik. Jadi bawa KTP. Berarti nanti ke bagian pendaftaran bilang saya mau cek kesehatan. Cek kesehatan gratis nanti akan diarahkan. Kebutuhannya kesehatan apa mungkin berarti saya mau kesehatan gigi. Tapi nanti langsung dilakukan screening secara keseluruhan. Keseluruhan dulu. Kan itu untuk mendeteksi gitu ya. Ada risiko apa gitu. Berarti memang kita akan dapat semua dulu dari tadi tinggi badan, berat badan, masuknya obesitas atau enggak, maaf ya. Gula darah aduh saya juga. Tensi darah betul, juga bisa. Tekanan darah, laboratorium bisa. Juga. Wow, terus ada gigi, mata, telinga, semuanya. Dan
kesehatan mental. Nah, ini kan diperlukan petugas dari puskesmas sendiri. Nah, ini kan 2 kegiatan ini luar biasa. Benar. Pasti akan banyak tim yang terlibat khususnya dari petugas puskesmas Cigalontang sendiri. Kebutuhan petugas sudah layak, berapa petugasnya atau belum layak atau belum masih terpenuhi kurang atau masih kurang? Gimana nih, Pak? Kalau masalah layak ya masih kurang, maksudnya kurang atau sudah cukup? Ya, alhamdulillah untuk petugas kita cukup ya. Cukup ya, oke. Karena untuk cek kesehatan gratis ini kan tidak jauh beda dengan pelayanan seperti biasa. Ya. Sehingga kalau untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis ini akan dilayani oleh petugas yang biasa melaksanakan pemeriksaan di rawat jalan. Jadi aman terkendali ya, aman terkendali. Ini kan Kak berarti udah jalan 1 semester nih ya Pak ya. Sejauh ini untuk cek kesehatan gratis ini sudah berjalannya baik atau masih kurang atau sudah memenuhi boleh dibilang target atau seperti apa nih Pak? Untuk target memang kita masih kurang ya. Untuk target kita masih kurang karena kemarin kita hanya menunggu masyarakat yang datang ke puskesmas. Gitu. Maka kita juga untuk mencapai target itu, selain kita melaksanakan pemeriksaan di dalam gedung, kita akan berupaya untuk melakukan pemeriksaan di luar gedung. Kita akan melaksanakan puskesmas keliling. Pusling. Puskesmas keliling. Pusing. Kalau masyarakat sendiri ini dari pandangan Bapak ya sebagai kepala puskesmas, seperti apa sih antusias dari masyarakat dengan program-program dari puskesmas Cigalontang ini, Pak? Ya. Kalau antusias masyarakat, memang kalau masyarakatnya kita berikan pemahaman gitu ya tentang pentingnya kesehatan, insya Allah untuk antusiasnya sangat baik gitu dari masyarakat. Oke. Kalau untuk kan tadi masih harus ada program boleh dibilang jemput bola lah ya Pak ya. Kendalanya apa sih Pak? Kenapa masyarakat belum melakukan cek kesehatan gratis langsung datang ke sini? Ya itu mungkin masih ada ya sebagian yang belum menyadari pentingnya screening kesehatan. Takut gitu ya. Mungkin ya. Terus yang pertama mungkin boleh takut, atau yang kedua merasa saya nggak apa-apa, saya sehat gitu. Ini bagian dari kendalanya ya Pak ya. Karena selama ini kan rata-rata masyarakat yang datang ke puskesmas itu kalau sudah memiliki yang sudah sakit ya, betul. Geus karasa kakarek ke puskesmas Nah, itu. Justru programnya puskesmas sekarang itu jangan sampai udah sakit dulu baru datang. Ini dia. Jadi sebelum sakit harus dicegah dulu. Bapak ada indikasi tekanan darahnya tinggi, langsung berarti kan sebelum akhirnya terjadi penyakit dari sana. Lebih baik menjaga atau merawat mempertahankan sehat daripada nanti berobat ya Pak ya. Pak, selanjutnya barangkali ada inovasi baru lagi dari Puskesmas Cigalontang, program inovasi Bapak yang ingin dijalankan. Ada nggak Pak? Selain Dorayaki dan CKG ini. Nah, benar-benar nih. Sebetulnya kalau untuk inovasi kesehatan itu baru yang Dorayaki tadi, karena untuk cek kesehatan gratis ini itu memang programnya nasional. Gitu. Untuk sementara ini sebenarnya banyak yang sedang kita pikirkan karena masih ada gitu ya beberapa permasalahan di bidang kesehatan, dan untuk solusinya insya Allah nanti kita buatkan inovasi ya. Untuk CKG ini apakah sasarannya masyarakat saja atau lintas sektor juga Pak? Bisa menyusur ke anak sekolahan misalnya atau instansi atau kayak gimana? Nah itu sudah memang bukan hanya ke masyarakat saja, termasuk ke pendidikan, ke sekolah gitu ya. Insya Allah nanti untuk ke sekolah ini kita akan ada roadshow juga ke sekolah. Ya, ada roadshow di bulan Juli. Kita mulai di bulan Juli ini untuk roadshow ke sekolah. Area Cigalontang. Cuma untuk sementara sasarannya untuk sekolah dasar, SMP dan SMA. SMP dan SMA. Jadi maaf ya, kita sudah tidak SD, SMP atau SMA. Walinya. Iya, benar, masyarakat umum. Pak, sejauh ini dengan ada 2 program yang keren banget, Dorayaki dan juga CKG ini, apa yang sudah dirasakan oleh Puskesmas Cigalontang ini manfaatnya Pak? Manfaatnya, kalau untuk dari Dorayaki itu manfaatnya kan jelas tadi ya. Kita tidak khawatir lagi ketika ada yang ibu hamil atau ibu yang melahirkan yang mengalami anemia. Nah, kita mempunyai komitmen dengan PMI tentang prioritas stok darah. Yang kedua dari cek kesehatan gratis manfaatnya kita lebih mengetahui gitu ya. Bisa melakukan pemetaan
di masyarakat. Betul. Resiko penyakit. Resiko penyakit terdeteksi lebih dini ya. Lebih dini gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini harusnya panjang ngobrol di sini ya, seru banget. Ini Pak Kapusnya keren banget. Iya benar, apalagi nanti kita akan coba boleh merealisasikan program Dorayaki. Arifan ya, semangat. Siap. Gimana tuh kalau aku mah kayak begadang tadi malam. Baik, Bapak ada yang ingin disampaikan terakhir ya sebagai closing statement. Disampaikan barangkali ajakan atau program atau yang lain. Sebagai penutup closing statement ya. Silakan. Terima kasih. Yang pertama untuk masyarakat Kecamatan Cigalontang, mari ikuti kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Puskesmas setiap 2 bulan sekali. Selain itu untuk kesehatan kita secara pribadi itu juga dapat membantu nyawa orang lain. Gitu. Kemudian saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti program kesehatan gratis. Bisa langsung datang ke Puskesmas atau nanti bisa mengikuti cek kesehatan gratis di daerahnya masing-masing ketika kami melakukan puskesmas keliling ke wilayah. Baik. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih. Kita nanti habis ini mau jalan-jalan, mau lihat seperti apa kesibukan hari ini, program Dorayaki dan juga cek kesehatan gratis di Cigalontang. Dan kita juga nanti akan ketemu dengan masyarakat yang sudah melakukan CKG ataupun Dorayaki ya. Kita tanya nih testimoninya seperti apa. Dan demikianlah episode PDKT kali ini langsung dari Puskesmas Cigalontang. Sampai dengan beliau, Kepala Puskesmasnya langsung. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan jalan-jalan keliling-keliling ya. Betul sekali. Dan yang pastinya episode yang luar biasa ini nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Wow, kita naik ke lantai kedua untuk benar-benar cari tahu Dorayaki, Arifan. Dorayaki, donor darah untuk antisipasi kematian ibu ya Pak Kapusnya ibu ya. Wow, ini lagi sibuk ya Pak ya. Nah, ini Kang yang tadi disebutkan untuk kegiatan Dorayaki itu seperti ini. Ini alurnya seperti ini ya. Alurnya seperti ini. Jadi ini adalah masyarakat masuk ke pendaftaran. Ini ada yang lagi daftar berarti ya. Ini yang daftar ini. Ibu salam. Ibu lagi daftar untuk ikutan program Dorayaki. Ini Ibu udah biasa donor darah atau udah biasa? Ibu berani donor darah? Kenapa mesti takut Arifan ke atas? Tuh kan jangan takut ya. Ibu aja berani. Ibu apa yang dirasakan kalau udah donor darah? Ya, badan terasa ringan. Lebih sehat ya Bu ya. Berat badan turun kan? Ayo, mau. Baik Ibu silakan. Ibu semangat ya. Tapi Ibu udah lolos ini nih pemeriksaannya. Baru. Jangan bahagia dulu, belum tentu Anda lolos ya. Oke, baik. Tapi insya Allah lolos. Oke, jadi seperti yang tadi disebutkan sama Bapak, kalau mau lolos untuk bisa donor darah tuh berarti kayak gimana aja Pak? Ini dilakukan screening dulu di sini. Oh, di sini. Di sini dari pemeriksaan berat badan. Takut. Coba dari. Nggak mau. Aku takut ngomongin berat badan. Ini musuh kita. Di sini pemeriksaan kadar HB dan screening yang lain. Oh, ini ada juga yang lagi diperiksa ya? Ada yang lagi diperiksa. Sambil kita gangguin boleh. Ini yang diperiksa apakah sudah lolos atau gimana? Kalau yang masuk ke sini dinyatakan sudah lolos atau belum, Pak? Atau memang belum tentu juga. Kalau misalnya HB-nya di bawah itu efeknya gimana gitu? Biar sama-sama tidak dirugikan dan sama-sama juga menyehatkan ya Bu ya. Yang donor juga bakal sehat, tidak dirugikan. Yang menerima juga tentunya bakal sehat ya Bu ya. Jadi khawatir kalau misalkan nanti tidak sesuai dengan persyaratan malah sakit yang donornya ya. Benar-benar ini luar biasa. Oke, ini sudah lolos. Sudah siap sehat ini ya. Berapa labu ya kira-kira ya? Ini kayaknya 10 labu. Kita lanjut. Sudah ada dokter juga di sana. Iya benar. Selamat pagi Dok. Nih Arifan ada yang lagi donor ini Ibu. Nah ini dia. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wim biar nggak tegang ya donornya kita tanya-tanya boleh dari Sirna Raja sebelah mana Pak? Oh daerah sana ya. Ibu sering ikutan donor darah Bu? Baru 2 kali dengan ini ya. Gimana Bu perasaannya? Senang? Oke, senang bisa membantu orang ya Bu ya. Betul. Ibu golongan darahnya apa? AB. Sama kayak saya. Itu salah satu golongan darah yang agak-agak susah untuk dicari ini.
Bu, luar apalagi AB biasa. plus ya itu susah. Iya, apalagi AB. Luar biasa. Ini juga lagi ada Ibu, silakan semangat. Kalau Ibu golongan darahnya apa? A plus. Oke. Ada O plus juga sekarang. Ada. Pak, biasanya kalau sekarang yang golongan darah O itu harus ke O lagi. Kalau dulu kan suka dengar O bisa kemana-mana gitu. Apa? Begitu. Enggak bisa. Oh, harus sesuai ya. Harus sesuai dengan O plus ya ke O plus, AB plus ya ke AB plus. Oh, oke, luar biasa. Pernah Lanjut. menemukan kasus golongan darah paling langka? Apa tuh biasanya golongan darah langka, Pak? Biasanya kalau langka Darah biru AB. mungkin? Darah kotor itu nggak boleh ya. Oke, lanjut tema apa? Lanjut kita kemana? Ke bagian? Nah, kalau sudah selesai Ini dari selesai sini, baru ini ya awal ya, tahapan awal ya ini. tahapan awal donor dari ya. pendaftaran ke screening, kemudian ke proses donor, setelah itu diistirahatkan. Oh, di sini buat biasanya recovery pasca donor darah tuh ngapain aja, Pak? Untuk recovery-nya ya pola makan, pola istirahat, pola tidur harus baik. Oke. Gitu. Dan setelah proses donor darah juga nggak langsung disuruh pulang, tapi diistirahatkan dulu. Nah, kayak ibu ini yang baju merah itu. Oh, Ibu udah beres donor darah? Udah beres ya Bu ya. Pantes Ibu agak ngahuleng gitu. Baik, luar biasa hari ini kita bisa hadir di sini. Bener. Ilmunya banyak banget bisa dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Dan episode kali ini memang luar biasa ya, padat sekali ya informasinya ya. Benar. Untuk hari ini udah berapa banyak nih yang sudah lolos screening Ibu di sebelah sana? Aripan boleh. Oh iya, sebelah sini. Udah berapa banyak yang lolos untuk hari ini? Sampai jam ini udah berapa orang Bu yang lolos, Dok? Yang lolos berapa orang? Baru tiga. Oke. Ya. Ini biasanya berarti jamnya sampai jam berapa, Pak? Biasanya sampai duhur. Oke. Selamat bertugas kembali ya. Lanjutkan. Silakan karena masih banyak waktunya. Iya. Akhirnya kita mau menutup dulu untuk episode kali ini ya Teri ya. Udah jalan-jalan bareng sama Pak Kapus, sudah ngobrol-ngobrol juga dengan para pendonor yang ini luar biasa. Mereka ada pahlawan-pahlawan yang mudah-mudahan Allah balas kebaikannya dengan kesehatan yang luar biasa. Karena ini menyangkut dengan nyawa atau juga istilahnya menyelamatkan nyawa orang lain begitu ya. Jangan lupa untuk melakukan cek kesehatan gratis dan juga donor darah di Puskesmas Cigalontang karena ini sangat membantu untuk kesehatan masyarakat yang lain. Baik, langsung dari Puskesmas Cigalontang, saya Rifan Bustam Arifin. Dan saya Andari Krisna pamit. Ketemu lagi di episode selanjutnya di tempat yang lain. Dadah.